Halo, kembali bersama saya Sasdanu. Ya, kali ini saya akan membahas tentang penyerangan, ya, atau percobaan pembunuhan eh, terhadap ustadz atau guru atau imam, ya, di Indonesia. Ya, karena kenapa? Karena kejadian ini nggak cuman sekali dan bukan hanya kepada satu orang, ya. Tapi ini mempunyai pola tersendiri bagi saya dari sudut pandang saya, gitu ya. eh Polanya apa? Ya, polanya pertama yang diserang ustadz atau imam atau penceramah, ya. Entah tempatnya di mana. Oke, tempatnya bisa jadi di rumah ibadah atau masjid, ataupun eh, ustadz yang sedang keluar rumah, baru saja keluar rumah, ya, itu diserang. Ya, penyerangannya seperti apa? Oke, penyerangannya itu biasanya eh, memakai alat senjata tajam misalkan, atau lain-lain lah, ya, seperti pistol juga ya. Terakhir ada ustadz yang baru keluar rumah bersama anaknya, kalau nggak salah, itu ditembak, ya, diserang dengan senjata api, gitu ya. Nah, whatever, ada yang pakai senjata api, ada pakai senjata tajam. eh Kebanyakan kalau saya lihat ya, itu ketika ditangkap, ada yang nyebut, pertama beritanya ya, kita perhatikan beritanya, itu adalah orang tak dikenal, ya. Yang kedua adalah orang gila, ya, pokoknya sejenisnya gitu ya. Nah, tak berakal sehat gitu ya. Tak berakal sehat. Nah, ini yang menjadi bahasan adalah jangan sampai semua orang yang menyerang, ya, eh, dengan metode apapun caranya, dengan mengincar targetnya di sini adalah ustadz, ya, guru, ya, yang sedang ceramah, apalagi di depan publik ataupun yang baru keluar rumah, ya, di ya di beberapa daerah, ya, di Indonesia. Jangan sampai dengan ketika ditangkap dengan dalih gila atau tak berakal sehat, punya kelainan jiwa atau sejenisnya lah, whatever, itu menjadi bebas, gitu ya, menjadi dibebaskan. Apalagi kalau saya nih sebagai rakyat melihat, apa namanya, ya, itu bukan orang gila, ya, atau orang tak berakal sehat, bukan. Orang yang sehat pun nggak bisa terlatih seperti itu, nggak bisa terlatih seperti itu. Kalau gitu, eh gimana kalau kita melatih orang gila, ya kan? Susah, apalagi orang normal yang kita mau latih aja susah, ya kan? Kok bisa terlatih? Iya, pertama, orang gila mana yang mempunyai target, ya, seperti pembunuh, ya kan? Atau teroris, ya. Kenapa kita nggak nyebutnya teroris? Nggak usah kita nyebutnya komunis, nggak usah. Kita sebutnya teroris. Ada teroris yang menyerang ustadz, ya kan? Atau guru agama yang sedang ceramah misalkan. Bukan karena dia nggak pakai bom, ya. Teroris adalah sebuah kegiatan meneror. Mau itu pakai apapun, ketika kegiatannya tujuannya untuk meneror, apalagi melukai atau apalagi untuk tujuannya membunuh, itu adalah teroris orangnya, ya. Orang yang meneror kita sebut teroris, ya, apalagi dengan membawa senjata tajam atau pistol, ya. Ya, jelas ya. Kenapa nggak sekalian bilang kalau mau lembut-lembut banget, ya, pembunuh, ya. Tapi kalau itu uh, orang gila atau tak berakal sehat, uh, itu jauh sih, ya. Orang gila itu nggak bisa fokus, ya. Nah, ini fokus kepada satu orang target di kerumunan, ya, bawa pisau misalkan, ya. Orang gila itu pertama nggak punya rencana. Kalau saya pikir ya, misalkan gini, saya mau ngebunuh Ustadz, saya mau nyari pisau dulu ya. Nggak bisa begitu, ya. Kecuali gini, dia udah gila, dia nggak tahu siapa itu Ustadz,
ya kan. Lalu ada benda di pinggir jalan, ya kan, dekat ustadznya, benda senjata tajam misalkan, lalu dia ambil terus dia menyerang, nggak kenal tuh targetnya ustadz, pokoknya dia serang aja orang yang terdekat gitu ya. Nah itu sih lebih lebih masuk akal di mata saya sebagai rakyat Indonesia ya, dibanding ada orang gila ya, yang maksudnya disebut gila ya, atau tak berakal atau whatever bahasanya lah. Dia sudah menyiapkan pisau, senjata tajam atau senjata api whatever, lalu dia umpetin karena dia berpikir kalau dia ketahuan bawa senjata tajam kan nggak enak ya, pasti dilarang untuk membunuh ya kan, atau dibawa atau bahkan ditangkap duluan. Berarti orang gila ini udah berpikir jangan sampai dia ketahuan ya, dia berpikir kayak orang normal dong ya kan. Lalu pada saat yang tepat menurut dia, berarti dia menganalisa, di sini adalah dia menganalisa kapan nih saya akan bertindak. Ini orang gila menganalisa untuk menyerang ustadz ya kan. Berarti dari situ dia menyiapkan diri dia ya kan, timingnya dan mentalnya, bukan mental gila dong. Nah lalu menyerang tuh dengan beraninya menuju satu orang di kerumunan. Kok disebut kerumunan? Iya, karena yang namanya orang gila sebenarnya kalau menurut versi saya ya, dia nggak mengenali target. Dia nggak mengenali target. Yang penting dia manusia, siapapun dikena gitu. Tapi nggak, di antara kerumunan ada audiens banyak, ada kru kamera, ada lain-lain, ada ustadz di depan, dia dari belakang ngincar ke depan, ya, mengejar orang yang mengajar, ya, orang yang atau ustadz yang memberi materi, gitu, mengejar tuh. Nah, inilah yang bikin aneh, ya kan? Artinya dia punya target untuk mengejar seseorang, gitu, dengan senjata tajam itu, gitu loh. Lalu dilukai itu ustadz, siapapun ustadznya, ya kan? Ya mungkin dia kenal karena dia mengincar target kan, berarti dia sudah mengenali targetnya, gitu loh. Lalu tiba-tiba ketika dia tertangkap ya oleh jamaah emosi, itu wajar, manusiawi, lalu diamankan aparat, jangan sampai diklaim bahwa itu gila, selesai urusan. Nggak seperti itu ya. Kalau saya lihat di media ya sebagian ya, mungkin ada orang mengklaim ini, klaim itu, klaim bahwa ini adalah komunis. Ada juga pro yang klaim ini adalah orang gila, ya kan. Entah dia mungkin dokter yang mungkin berpengalaman ya, pernah gila atau gimana, nggak ngerti. Atau mungkin tahu tentang kegilaan, ya kan. Tapi whatever, saya sendiri sebagai orang awam melihat bahwa entah ini benar atau enggak ya, karena kan diukur dari sisi keilmuan ya, kejiwaan dan psikologi seseorang ya, sejauh mana batasan gila ini ya kan bisa ditolerir. Artinya gini, kalau gila, ada orang gila berbahaya dibebaskan ya, justru berbahaya jangan dibebaskan. Gini, pikirin deh, mungkin perlu dikaji ulang hukum di Indonesia jika ada orang gila melakukan kejahatan dengan sengaja dan sadar, itu dibebaskan, ya kan? Nah, itu perlu dikaji ulang. Bahwa bagi saya adalah orang gila itu sebenarnya nggak sadar, maka dibebaskan. Ketidaksengajaan oleh orang gila itu dibebaskan. Tapi ketika ada orang gila mengincar ustadz, berarti kan dia sengaja mengincar seseorang, lalu membawa senjata tajam atau senjata api, berarti dia kan sengaja membawa sesuatu untuk membunuh atau melukai. Artinya kan itu masuk ke pembunuhan berencana sebenarnya. Kok bisa? Iya, karena dia merencanakan itu semua. Nggak tiba-tiba ada pisau dapur di depan ustadz, nggak ada cerita gitu kan. Ya, artinya saya lebih melihat itu boleh dibebaskan ketika memang ini benar-benar gila. Kalau ini nggak benar-benar gila, rakyat bisa marah loh, ya kan? Ada orang mengklaim, oh ini gila kok, terus bebas. Rakyat bisa marah, kenapa? Karena ini kejadiannya dilihat banyak orang,
ya kan? Banyak orang yang mempunyai analisa masing-masing, dan mostly yang normal, ya ini bukan gila sih, ini pembunuh, ya kan? Dan ini kayak disuruh, nggak mungkin gini. Nggak mungkin ada orang yang mempunyai pola tertentu. Jadi kelompok ini, kelompok orang gila ini kita sebutlah. Kelompok orang gila ini mempunyai pola tertentu untuk membunuh target yang sama. Yaitu siapa? Ustadz. Selesai kan? Gitu. Ya. Orang gila mana yang punya pola? Itu organisasi coy. Organisasi pembunuh. Ya kan? Makanya harus diusut tuntas. Gitu. Siapa dalang dibalik ini? Siapa yang nyuruh dia? Gitu, cek aliran dananya, cek 1 tahun terakhir ini dia dekat sama siapa aja, kelompoknya siapa aja, cek grup WA-nya dan lain-lain, gitu ya. Activity check lah ibaratnya. Temukan pola yang sama di antara pembunuh-pembunuh ini, yang mengaku gila atau yang berpura-pura gila, gitu ya. Nah, di sisi lain saya melihat hukum di Indonesia harus direnovasi nih. Ya, saya nggak akan membahas tentang pro ini disebut memang orang gila atau nggak disebut orang gila, ini disebut teroris atau disebut komunis, bukan. Atau pembunuh berantai atau pembunuh berencana, bukan. Saya membahas tentang masalah gila ini, ya, hukum terhadap orang gila, ya kan. Kadang di Indonesia agak meragukan ya ketika ada kelompok-kelompok yang menyebutkan dia orang gila gitu kan, lalu dibebasin gitu. Nah, ini yang perlu analisa kembali, siapa yang menyebut ini orang gila. Di data semuanya ditarik ada nggak keterhubungannya dengan perintah-perintah pembunuhan, ya kan? Ini serius, ya kan? Karena ini punya pola sekarang. Kalau cuma sekali kejadiannya dalam setahun masih nggak ketemu pola, tapi beberapa tahun terakhir ini, di masa ini, ya kejadiannya begini gitu, ya. Dan kita masyarakat paling dibilang gila terus bebas. Oke, saya punya kasus simulasi ya. Ada orang gila yang mengaku gila, minimal orang yang mengaku gila. Lalu dia punya skill membunuh orang. Ya, skillnya membunuh orang, memakai senjata api dan atau memakai senjata tajam. Ya, lalu dia punya senjata api entah dari mana ataupun senjata tajam entah dari mana. Ya, bukan buat motong bawang, bukan, tapi buat motong atau nusuk orang, gitu ya. Dan mungkin kalibernya lebih besar pisaunya, ya kan. Nah, lalu suatu saat dia ke pasar, nggak bunuh tuh orang, nggak ngebunuh, tapi dia ke sekolah, ya, dia ngebunuhin 1 kelas doang, yang lain nggak dibunuhin, ya kelas-kelas lain gitu. Nah, pertanyaannya, ini bisa kita sebut gila dan bebas atau enggak? Ya, karena ada 40 orang meninggal ditusukin sama dia dan ditembakin sebagian. Gimana? Terus kalau ada hukum bilang iya dia gila, terus oke, ke rumah sakit jiwa 3 bulan terus keluar, ya adil nggak? Ya, kalau saya sih singkatnya gini, itu nggak adil. Orang gila, kalau menurut saya kalau kayak gitu dibagi 2 aja. Pertama, orang gila yang nggak menyerang ustadz, ya kan? Yang kedua, orang gila yang menyerang ustadz, ya kan? Nah, orang gila yang menyerang ustadz ini dibuat hukum aja udah, ya, dibuat hukum aja, ya. Hukumnya adalah ketika dia membahayakan seseorang, tokoh agama, ya, terutama ustadz, maka hukumannya, ya kalau memang dia terbukti gila, ya kan, ya kalau nggak terbukti gila, ya dia penjara kan sesuai dengan hukum yang ada. Tapi kalau terbukti gila, maka dia juga harus dihukum di rumah sakit jiwa minimal 10 tahun penjara. Artinya di rumah sakit jiwa itu nggak boleh keluar selama 10 tahun minimal. Ya sedang-sedangnya 20 tahun lah ya. Gitu. Jadi penjara rumah sakit jiwa. Itu loh yang di TV tuh ada kamar, dikurung aja situ, terus tangannya ditangkap, diikat gitu kan.
Nah itu aja 10 tahun 20 tahun lah ya. Gak usah diadilin, kan dia gila ya kan. Pokoknya tanya aja, gila nggak? Gila, ya udah masukin 10 tahun, nggak boleh keluar, nggak boleh, intinya nggak boleh diadilin. Orang gila nggak bisa bela diri ya kan. Nanti orang gila ngomong gini, tunggu ya, saya panggil pengacara saya. Ya kalau orang gila bisa berpikir seperti itu lebih cerdas daripada orang normal gitu ya. Oke, clear maksud saya yang telah saya sampaikan ya terhadap hukum di Indonesia masalah orang gila dan pembunuhan berencana kepada ustadz ya, ataupun teroris, singkatnya teroris terhadap ustadz ya, atau umat Islam ya, karena itu terjadi di depan umum dan bisa jadi di situ ada anak-anak dan apalagi banyak perempuan yang kita lihat ya, ibu-ibu ya, yang melihat penyerangan atau upaya pembunuhan itu gitu loh. Jangan sampai pola ini menjadi pola yang paling orang gila yang biasa di Indonesia, sehingga apa? Sehingga orang ingin membunuh ustadz itu gampang banget gitu loh, dengan cara apapun ya. Oke, clear. Saya mau dibuatkan hukum bagi orang gila yang berbahaya. Itu cukup adil kok, nggak usah diadilin ya. Kalau memang terbukti itu dianalisa oleh dokter aja, dokter jiwa ya. Nggak usah aparat polisi yang berbicara ataupun hakim ya dalam materi yang seperti ini. Itu kan ranahnya dokter jiwa kalau nggak salah. Nah ketika dokter jiwa bilang itu normal, baru lari ke pengadilan. Kalau dokter jiwa ini bilang ini adalah memang ada kelainan jiwa, kelainan jiwa ini bukan karena dia bunuh lalu kita anggap kelainan jiwa lo nggak normal, bukan. Iya memang dia kelain jiwanya, kenapa jiwa pembunuh ya kan. Tapi maksudnya kelainan jiwa ini memang saya lebih prefer lebih spesifik, yaitu adalah memang tidak tidak normal atau memang sakit jiwa, dan orang yang sakit jiwa ini kan nggak sadar. Nah kalau memang nggak sadar berarti orang ini tidak bisa melakukan pembelaan secara normal ya, dengan pemikiran-pemikiran atau argumen-argumen yang ada pengadilan. Jadi nggak usah ya. Jadi ketika decisionnya adalah gila, ya udah, kalau memang melukai tanpa sampai menimbulkan korban jiwa ya, meninggal, maka itu 10 tahun aja dibuatkan rumah sakit jiwa, penjara rumah sakit jiwa ya, langsung aja 10 tahun. Terus yang nggak boleh keluar ya, dijenguk boleh tapi nggak boleh keluar ya, karena kan berbahaya ya. Terus yang kedua, kalau dia sampai membunuh orang, ya udah 20 tahun, minimal 20 tahun langsung di rumah sakit jiwa yang ada penjaranya itu ya. Clear ya. Ya oke. Dan dengan tangan yang terikat. Kenapa? Karena kan ketika dia memang benar-benar gila dan punya habit untuk membacok orang atau menembak orang, itu kan berbahaya ketika di dekat dia itu ada senjata tajam, lalu tiba-tiba dokter-dokternya pada dibunuhin ya kan ya. Karena itu berbahaya, maka dia harus diikat tangannya dan dikurung dalam sel rumah sakit jiwa itu gitu ya. Kebayang kan? Tapi kalau ada dokter bilang, dia kan nggak berbahaya. Nah kalau dia nggak berbahaya, buktinya apa? Kalau kan dia udah membunuh orang atau dia sudah melukai orang, gitu loh. Jadi dokter seperti ini yang harus dianalisa. Ini dokter berpihak nggak? Ya kan? Ngomong nggak berbahaya, tapi kita juga punya saksi dan bukti bahwa dia berbahaya kok. Makanya dia disuruh periksa dokternya, ya kan? Karena dia sudah melukai orang, gitu ya. Oke, clear pandangan saya tentang orang gila atau pembunuh berencana ya, atau teroris umat Islam ya, yang ujungnya dianggap gila ya. Entah siapa yang menganggap ini, dan itu harus di-list sih. Karena ini polanya udah sama beberapa tahun terakhir dan beberapa ustadz ya, dan
apakah ada pertanyaan besarnya, apakah ada apa namanya, otak di balik semua ini, ya. Temukan dalangnya. Atau ada organisasi atau partai sekalipun, terserah. Yang bentuk yang saya yakin ketika ini punya pola ini didorong oleh bukan individu lagi, tapi sebuah organisasi, lebih dari satu orang lah, dan punya visi misi nih. Nah, siapa nih organisasi yang berani-berani mengusik umat Islam? Ya, ini baru analisanya. Seperti itu, dan butuh analisa lebih tajam, pembuktian, dan pembelajaran pola dari masing-masing, dan dilihat lagi activity 1 tahun atau 2 tahun terakhir mereka seperti apa, dan konektivitasnya ke arah mana aja nih, gitu. Siapa nih, ya ujung-ujungnya siapa nih, gitu ya. Oke, clear. Ya, karena saya merasa ini kok kita kayak kembali ke zaman PKI ya, dimana kalau kita nggak diadu domba, ya kalau nggak salah dulu zamannya PKI mereka mengincar juga orang-orang yang ya tokoh-tokoh agama, ya kan. Wajar kalau ada sebagian masyarakat bilang ini komunis, tapi ini bukan masalah klaim-klaiman ya, oh ini komunis, oh ini PKI, bukan. Tapi ini masalah kalau kita bicara negara, ya ini kita harus berbicara prosedur, hukum, dan tata negara ya. Hukum, ada nggak ya perlu diperbaikin dari hukum kita? Ya karena kenapa, melihat dari situasi yang sekarang, gitu. Ada nggak hukumnya yang memayungi ustadz-ustadz kita, ya kan? Dengan pola yang cukuplah ini disebut orang gila dan bebas. Coba ini menyerang presiden kita. Ya, ada orang yang bawa golok atau senjata api, jeder. Presiden meninggal misalkan. Terus yang menembak atau yang pakai senjata tajam bilang itu gila, gitu. Paling orang nggak waras, masa presiden ditembak, ya kan? Atau masa presiden diserang, ya kan? Gitu. Ada nggak yang begitu? Kan enggak. Ya, siapapun yang diserang, ya intinya itu sih, harus ada keadilan di situ. Ya, solusinya ya penjara bagi orang gila, ya, yang tanpa melalui pengadilan. Ya, melalui dokter aja, kan gila. Ya, misalkan hukumnya 10 tahun, dokternya bilang pas 1 tahun pertama dia udah nggak gila, terus dia keluar, nggak bisa, dia tetap menjalani hukuman 10 tahun di sana. Ya, kalau mau setahun di rumah sakit jiwa, 9 tahunnya di penjara biasa, gitu loh. Ya, oke, clear. Karena ya dengan asas keadilan, gitu ya. Jangan melihat keadilan itu dari sisi yang yang menyerang, tapi coba lihat dari sisi keluarga yang disakiti, ya, keluarga ustadznya gimana. Ada ustadz yang ditembak misalkan, baru keluar rumah sama anaknya ditembak, gimana perasaan anaknya, gitu ya. Oke. Ya ini masalah serius ya. Oke, mungkin itu aja beberapa poin yang menjadi penekanan dari saya terhadap hukum di Indonesia. Semoga keadilan itu ada, dan saya nggak ngerti ya apakah MK ini yang membuat rule atau gimana. Ya, intinya rule maker di Indonesia harus bergerak, gitu loh, harus bergerak ya. DPR harus bergerak, ya kan, perwakilan rakyat. Ya entah siapa yang kalau nggak bergerak ya mau wakilin siapa. Oke, itu aja. See you in the next vlogs.